Jika angin bertiup melawan mimpimu, mimpilah lebih kuat dan lebih besar untuk menutup barisan perjalanan yang luar biasa ke depan. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat untuk kita semua. Kadang saya bertanya dalam hati, bagaimana saya bisa sampai di sini hari ini dan di sini? Apa yang saya hadapi dan apa yang saya hadapi setiap hari? Saya berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang menerangi hidup saya setiap hari untuk melanjutkan perjuangan hari ini. Hal-hal yang begitu sulit di waktu-waktu lalu, juga hal-hal yang sulit pada masa sekarang, memberikan gambaran kepada saya, sepertinya saya tidak mendapatkan apa yang menjadi impian saya. Tantangan, rintangan, halangan terus menghadang di jalan, tapi menyerah bukanlah pilihanku. Mundur ataupun jalan pintas tidak terlintas sedikit pun dalam nuraniku. Saya harus maju terus karena saya harus menang dalam setiap peperangan. Kita semua memiliki cahaya dari Tuhan. Rancangan Tuhan dalam diriku, dalam dirimu, dalam diri setiap kita tidak akan pernah mati selama Tuhan masih memerlukan kita. Ada cahaya Tuhan dalam diri kita sangatlah besar. Maka jangan menyerah, jangan berhenti. Anda dan saya akan bersinar terus dan bersinar lebih. Sebuah pertanyaan iman sekaligus jawaban dalam iman selalu menjadi referen mazmur kehidupanku. Seperti apa pertanyaan dan jawaban itu? Bagaimana saya ada di sini, sekarang dan di sini? Pertanyaan mengandung tanda heran bercampur rasa syukur kepada Tuhan karena Dialah satu-satunya jawaban mengapa saya, Anda, dan kita semua hari ini ada di sini. Pengalaman-pengalaman akan perlindungan Tuhan yang dahsyat dalam bahaya kecelakaan darat, laut maupun udara telah saya alami. Peristiwa pertama, tanggal 30 September 2021, peristiwa yang baru saja terjadi. Pagi itu kurang lebih pukul 7, pesawat yang kami tumpangi dari Jakarta menuju Pontianak gagal mendarat. Padahal hati sudah lega saat menyaksikan dari dalam badan pesawat merendah dan tinggal selangkah lagi roda pesawat menyentuh landasan. Namun pesawat kembali terbang melambung tinggi. Pilot kemudian melakukan pendaratan ulang dan berhasil mendarat dengan sempurna. Wow, perasaan tak menentu antara panik dan pasrah beradu. Bayangan kecelakaan pesawat di waktu-waktu lalu bermunculan di antara serpihan-serpihan harapan akan kuasa Tuhan yang pasti menopang pesawat kami. Semua penumpang dalam pesawat nampak bertanya-tanya, ada apa? Apa gerangan yang terjadi? Namun semua nampak hening dan tenang. Terasa sedang menyatukan kerinduan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Ketika pramugari mengumumkan bahwa sebentar lagi pesawat akan segera mendarat, pikiran kami kembali tegang. Adakah gagal? Akankah berhasil? Dan kemudian hanya ada satu kalimat doa. Tuhan, selamatkanlah kami. Dan kami semua aman dalam lindungannya. Bagaimana saya hari ini ada di sini? Ini karena rancangan Tuhan atas diri saya tidak mati. Tuhan menghendaki saya hari ini di sini untuk bersaksi bahwa Dia masih menginginkan saya melayani Dia dalam sesamaku. Pengalaman kedua, tahun 1994. Saya mengalami penerbangan yang cukup ekstrim. Penerbangan pesawat Mandala dari Bandara Juanda Internasional Surabaya menuju Bandara El Tari Kupang. Kami mulai mengalami cuaca ekstrim di atas wilayah Waingapu Sumba sampai Kupang. Turbulens berulang kali. Semua penumpang nampak histeris dan panik. Seharusnya kami turun di Bandara El Tari Kupang, namun karena hujan dan cuaca tidak mendukung, pesawat terbang terus menuju Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato yang dahulu dengan nama Bandar Udara Internasional Komoro Dili. Di Dili pun pesawat kami tidak bisa mendarat, maka kembali ke Kupang untuk kedua kalinya. Namun keadaan masih sama. Pesawat tidak bisa mendarat. Pesawat kemudian terbang menuju Denpasar dan kembali ke Surabaya. Keesokan harinya, pesawat yang sama dijadwalkan terbang lebih pagi kembali ke Kupang. Perasaan takut, panik dan cemas masih membara di dalam hati kami. Akhirnya kami tiba di Kupang dengan selamat. Pertanyaannya, bagaimana hari ini saya ada di sini? Jawabannya masih sama. Rencana Tuhan atas diri saya belum selesai. Ia sedang menguatkan saya untuk terus bersandar padanya. Tuhan sedang menambahkan iman saya, sedang memperkokoh pengharapan saya, dan memberi kesempatan bagi saya untuk membagi kasih-Nya. Pengalaman keselamatan itu semakin menambah semangat saya untuk terus melayani dan terus mengandalkan Tuhan, bukan hanya di hati, bukan hanya di bibir, tapi juga dalam realita hidup setiap hari. Pengalaman ketiga, tahun 1998. Saya pun mengalami hal yang menggetarkan ketika kapal laut Pangorango yang kami tumpangi dari Surabaya menuju Ende dengan singgah di Waingapu mengalami masalah. Kapal karam selama 3 hari. Dengan segala upaya, mulai dari doa bersama, doa adat, dan ditarik oleh kapal-kapal yang ada, barulah kapal kami bisa ke darat. Kami semua selamat. Pertanyaannya, bagaimana saya ada di sini sekarang? Jawabannya, karena Tuhan masih memerlukan saya untuk melayani Dia dalam diri sesama. Pengalaman keempat, tahun 2002, saat kami mengadakan perjalanan dari Cimahi Bandung ke Jakarta dengan mobil komunitas. Ketika masuk tol, sopir mengantuk dan kendaraan kami pindah haluan. Sopir mencoba mengendalikan kendaraan dan akhirnya mobil kami terlempar ke jalan tol arah balik Jakarta-Bandung. Saya menyaksikan sendiri kendaraan-kendaraan di jalan tol dari arah Jakarta-Bandung berhenti secara mendadak di depan kami. Sopir dan kedua suster saya turun dan berusaha mendorong mobil agar kepala mobil balik ke arah Bandung. Ketika saya hendak turun,
pintu mobil tidak bisa dibuka dari dalam. Sementara suster, dan sopir serta beberapa orang yang turun dari mobilnya membantu mendorong mobil. Dalam hati saya berdoa, Tuhan, bila terjadi kebakaran, saya berserah kepadamu, selamatkanlah saya. Kami melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan hati penuh syukur. Tuhan menopang kami. Pertanyaannya, bagaimana saya ada di sini dan terus berkarya? Jawabannya, karena Tuhan masih memerlukan saya. Pengalaman saya ini mewakili pengalaman banyak orang. Kita semua ada di sini hari ini karena rencana Tuhan masih bekerja dalam diri kita. Saudara dan sahabatku, rancangan Tuhan itu besar, bersinar dalam diri kita dan mendorong kita melalui mimpi besar kita, melalui tujuan yang mulia, dengan motivasi-motivasi yang tidak kalah hebat. Mimpi-mimpi kita tak pernah terlaksana dalam sekejap mata. Mimpi tak terwujud sejauh mata memandang. Mimpi terlaksana melalui pengujian-pengujian. Jadi, selalu lakukan yang terbaik meski melewati masa-masa tersulit dengan tekad besar untuk bisa mendapatkan mimpi kita. Ada badai di lautan luas. Tuhan ada di sana. Ada guncangan hebat di daratan. Tuhan ada di sana. Ada cuaca ekstrim di udara silih berganti menghadang kita di udara. Tuhan ada. Jika Dia masih memerlukan kita untuk karya-karyanya yang hebat, Dia menyelamatkan kita. Dia menunggu kita. Tidak ada yang mulus. Kita harus berjuang untuk melangkah dan tidak ada kata mundur. Kita selamat dari perjalanan darat, laut, dan udara, pun selamat dari setiap peristiwa-peristiwa manusiawi kita, bukan karena kekuatan manusiawi kita, tapi karena kekuatan Tuhan semata-mata. Dia selamatkan kita karena rencananya belum berakhir untuk kita. Kita selamat dari peristiwa apapun. Kita selalu ingat bahwa ada pekerjaan baru menanti kita. Jangan biarkan opini-opini yang merusak untuk mengakhiri impian kita. Dengarkan nasihat dengan kerendahan hati. Ambil hikmah yang bermanfaat dengan cinta dan syukur. Dengan iman kita berjalan tanpa memikirkan blok. Dengan iman kita melangkah dengan gagah. Dengan iman kita percaya segala sesuatu ada maksud Tuhan. Dengan iman sandungan menjadikan kita sabar. Dan jika angin bertiup melawan mimpimu, mimpilah lebih kuat, mimpilah lebih besar untuk menutup barisan perjalanan yang luar biasa ke depan. Mari kita kidungkan Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demikianlah permenungan saya hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabatku semua.
Terima kasih Tuhan